Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Makul Praktek Ibadah dan Tahfidz akan menyampaikan materi yang bertemakan praktek ibadah dan zakat. Di sini saya sendiri sebagai moderator Ummu Habibah NIM 18 202 10 170, dan saya akan memperkenalkan 3 rekan saya. Yang pertama ada Siti Sofatul Laili NIM 18 202 10 171, dan Rofina Firdausa NIM 18 202 10 182, dan yang terakhir Meli Banus Tadiari dengan NIM 18 202 10 183. Terima kasih. Untuk selanjutnya, materi akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rofina Firdausa dari kelompok 8 ingin membahas tentang bab zakat. Yang pertama adalah konsep ibadah zakat. Pengertian zakat tersendiri adalah yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Dengan makna tersebut, orang yang telah mengeluarkan zakat diharapkan hati dan jiwanya akan menjadi bersih. Serta secara etimologi diartikan dengan kata atau hara atau suci. Macam-macam zakat terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama zakat mal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu serta mempunyai jangka waktu tertentu dalam minimal yang tertentu juga, seperti emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan barang perniagaan. Yang kedua adalah zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh seseorang muslim dari sebagian hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan untuk mensucikan jiwanya serta menimbal kekurangan-kekurangan yang terdapat pada puasanya, seperti perbuatan yang tidak ada gunanya. Zakat fitrah mempunyai fungsi antara lain yaitu fungsi ibadah, fungsi yang membersihkan ya dari puasa dan dari ucapan serta perbuatan yang tidak bermanfaat. Kemudian waktu mengeluarkan zakat ada 2. Yang pertama waktu yang afdol, yaitu semenjak terbit fajar di hari raya Idul Fitri hingga saat menjelang dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Yang kedua waktu yang diperbolehkan, yaitu 1 atau 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Jenis-jenis zakat fitrah yaitu jenis makanan pokok yang dikeluarkan untuk zakat fitrah, seperti tepung terigu, kurma, gandum, kismis, atau semacam keju. Yang kedua, ukuran pokok yang dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah menetapkan zakat fitrah dibayar pada bulan Ramadan besarnya 1 sya', atau setiap makanan pokok yang digunakan 1 sya' ialah 4 mud. Selanjutnya, syarat wajib zakat yaitu yang pertama diantaranya beragama Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga harta yang dimiliki sudah mencapai nisab dan mempunyai nilai lebih dari nisab tersebut jika dihitung, kecuali pada zakat binatang. Kemudian yang keempat kepemilikan penuh, yang kelima yaitu telah melewati haul atau 1 tahun kecuali zakat pada tanaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meli Banus Tadiari. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang tata cara menunaikan zakat. Dalam melaksanakan zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat harta, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh wajib zakat. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu niat. Maksudnya, berniat dalam hati menunaikan zakat fardu secara ikhlas, bersih, murni, dan jujur semata-mata mengharapkan ridho Allah, sebagaimana sabda Rasulullah, yaitu segala amal perbuatan itu hanyalah bergantung niatnya, dan bagi setiap orang hanyalah bergantung niatnya, dan bagi setiap orang hanya menuntut apa yang diniatkannya. Lalu yang kedua, menyegerakan. Artinya apabila sudah sampai waktunya untuk membayar zakat, maka segeralah dilaksanakan, karena dengan menyegerakan membayar zakat berarti juga menghindarkan diri dari penghalang yang menghalangi untuk berbuat kebajikan, karena manusia tidak pernah akan tahu kejadian yang akan menimpanya. Yang ketiga, tidak memindahkan ke tempat lain.
Maksudnya, pada dasarnya zakat jangan dipindahkan ke tempat lain, mengingat bahwa kewajiban menolong orang yang dekat adalah baik secara kekerabatan atau dekat secara lingkungan di mana seseorang bertempat tinggal, sehingga hal itu yang harus didahulukan sebelum menolong orang yang jauh. Yang keempat, diserahkan kepada yang berhak. Penyerahan zakat dapat melalui Badan Amal Zakat atau BAS yang dilakukan oleh yang bersangkutan kepada yang berpihak menerimanya. Mengenai tata cara menunaikan zakat bagi yang wajib berzakat, secara sederhana dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, bagi harta yang berbentuk emas, perak, dan uang. Untuk zakat emas yang harus dikeluarkan seseorang, selain harus dimiliki secara pasti dan sudah dimiliki selama 1 tahun, juga harus sampai jumlahnya atau nisab, yaitu 20 dinar, atau jika diukur dengan emas Indonesia setara dengan 96 gram emas murni. Lalu zakat perak yang harus dikeluarkan adalah perak yang telah dimiliki selama 1 tahun dan jumlahnya sudah mencapai 200 dirham atau setara dengan 672 gram perak murni. Untuk uang, baik uang giral maupun uang kartal setelah dimiliki selama 1 tahun dan sudah mencapai jumlahnya senilai atau setara dengan 96 gram emas. Lalu untuk hasil peternakan, kambing, biri-biri, dan domba yang nisabnya adalah 40 ekor. Apabila seseorang mempunyai 40 sampai dengan 120 ekor, zakatnya adalah 1 ekor. Mempunyai 121 sampai dengan 200 ekor, maka zakatnya adalah 20 ekor. Selanjutnya, setiap pertambahan 100 ekor berikutnya, zakatnya adalah tambah 1 ekor. Untuk sapi yang nisabnya adalah 30 ekor. Apabila seseorang punya 30 sampai dengan 39, maka zakatnya adalah 1 ekor yang berumur lebih dari 1 tahun. Apabila seseorang mempunyai 60 sampai dengan 69 ekor, maka zakatnya adalah 2 ekor yang berumur lebih dari 1 tahun. Lalu, selanjutnya setiap tambahan 30 ekor berikutnya, zakatnya adalah ditambah 1 ekor sapi yang berumur lebih dari 1 tahun. Yang C, kerbau dan kuda yang nisabnya dan kadarnya adalah sama dengan zakat sapi. Lalu, untuk hasil bumi, tumbuh-tumbuhan seperti padi yang haulnya setiap panen jika jumlahnya sudah mencapai sejumlah 1.350 kg gabah atau setara dengan 750 beras dengan kadar zakat yang harus dibayar sebesar 10% untuk sawah tada hujan, sedangkan kadar zakat untuk sawah yang diairi dengan irigasi adalah 5%. Biji-bijian seperti jagung, kedelai, dan lain-lain yang haulnya adalah setiap panen yang nisab dan kadar zakatnya sama dengan zakat padi. Umbi-umbian seperti ubi, kentang, ubi kayu, ubi jalar, jahe, dan lain-lain, yaitu haul nisab dan kadar zakatnya adalah sama dengan zakat padi. Buah-buahan seperti kelapa, pisang, duku, rambutan, durian, mangga, apel, dan lain sebagainya juga haul dan nisab dan kadar zakatnya juga sama dengan zakat seperti padi. Tanaman hias seperti anggrek dan segala jenis bunga juga sama, haul, nisab, dan kadar zakatnya adalah sama dengan zakat padi. Lalu selanjutnya, perdagangan, pendapatan, dan usaha. Untuk industri seperti tekstil, baja, keramik, batu merah, genting, dapur, dan lain-lain. Jika sudah diperdagangkan selama 1 tahun dan jumlahnya sudah senilai atau setara dengan 96 gram emas murni, maka kadar zakatnya harus dikeluarkan adalah 2,5%. Untuk industri pariwisata juga sama seperti hotel, koteks, penginapan, dan lain-lain. Untuk kadar zakat yang harus dikeluarkan sebesar 2,5%. Perdagangan seperti ekspor, impor, atau perdagangan dalam negeri seperti pertokoan, warung, kios, depot, dan lain-lain juga sama, kadar zakat yang harus dikeluarkan 2,5% dan harus sudah berjalan selama 1 tahun. Untuk jasa, notaris, pengacara, akuntan, dan lain-lain juga sama, kadar zakatnya yang harus dikeluarkan yaitu 2,5%. Untuk usaha-usaha seperti pertanian, perkebunan, jika sudah dijalankan selama 1 tahun dan nisabnya sudah senilai dengan 96 gram emas murni, maka kadar zakat yang harus dikeluarkan yaitu 2,5%. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Syofatul Laili dari kelompok 8 akan melanjutkan materi tentang praktik ibadah zakat, dan saya akan menjelaskan mengenai analisis zakat dalam perspektif ekonomi Islam. Menurut Ismail sendiri, bahwa potensi zakat di Indonesia secara makro dengan melakukan perhitungan matematis sederhananya bisa sangat besar. Menghitung mulai dari jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar 210 jiwa dan kurang lebih 85% masyarakat Indonesia memeluk agama Islam, yaitu sekitar 178,5 juta jiwa. Jika diasumsikan hanya seperempat atau 25% dari penduduk muslim yang dikategorikan sudah memiliki nisab dalam membayar zakat pendapatan atau sekitar masyarakat 44,6 juta jiwa. Kemudian berdasarkan hasil research mutakhir yang dilakukan oleh Islamic Development Bank atau IDB dan Institut Pertanian Bogor dari IPB, menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai 217,3 triliun. Tetapi menurut Profesor Dr. Didin Hafidzuddin bahwa mereka memerlukan kerja keras lagi, karena dalam potensi yang sebesar itu, yaitu sebesar 217,3 triliun itu, aktualisasinya masih sangat jauh karena baru sekitar 2,3 triliun yang tercatat di Basnas. Sehingga zakat dikelola secara optimal dan tepat sasaran dan dapat menjadi solusi permasalahan umat. Urgensi zakat dalam kesejahteraan masyarakat dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu pelembagaan zakat, yang kedua peraturan perundang-undangan, yang ketiga sumber devisa negara, yang keempat ketiadaan jaminan dalam bertransaksi, yang kelima sarana penerapan produk ekonomi Islam secara murni, yang keenam yaitu penyaluran modal, yang ketujuh pembentukan lembaga keuangan, dan yang terakhir yaitu ada pembangunan industri. Pembangunan industri juga dibagi dalam beberapa tujuan dari pengembangan ekonomi, yaitu yang pertama penciptaan lapangan kerja, yang kedua peningkatan usaha, yang ketiga pelatihan, dan yang terakhir pembentukan organisasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pada poin D atau poin keempat, yaitu hikmah ibadah zakat. Menurut para ulama ada 3 macam atau 3 aspek hikmah ibadah zakat. Yang pertama yaitu faidah diniyah pada segi agama. Ada 4 poin di dalamnya yang sudah diterangkan pada makalah. Poin kedua yaitu faidah khuluqiyah pada segi akhlak. Juga ada 4 poin pada aspek faidah khuluqiyah yang sudah diterangkan pada makalah. Selanjutnya yang terakhir yaitu adalah faidah ijtimaiyah dalam segi sosial kemasyarakatan. Adapun hikmah faidah ijtimaiyah yang sudah diterangkan pada makalah ada 5 aspek. Silakan untuk teman-teman, rekan-rekan semua untuk melihat kembali makalah yang sudah di-share kemarin oleh kelompok 8. Terima kasih. Sekian dari kelompok 8. Apabila terdapat kesalahan kata atau kesalahan teknis, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.